敬请各位来宾来热烈欢迎中国共产党中央政治部常委李昌春先生阁下。Mari kita menyambut kedatangan anggota tetap Politbiro yang Komite Sentral PKB. 请各位来宾坐下， Silakan 谢 duduk. 谢。 Terima kasih. 尊敬的中国共产党中央政治局常委李昌春阁下，尊敬的中华人民共和国驻印度尼西亚大使柳坚超阁下，尊敬的我们印度尼西亚大学校长Gumilar Somantri先生，尊敬的各位教师与同学，各位来宾，大家好。 印度尼西亚大学成立于1849年，是在印尼的一所历史悠久的大学。全世界的16000所大学中，印尼大学排第217。在今天的好日子，我们印尼大学很荣幸的能够举办这个由中国共产党中央政治局常委李昌春阁下发表的演讲会。今天在场大约有400个人来听我们的演讲会，包括来自印尼大学、我们本校的，还有我们本校外的教师与同学。除此之外，有无数人士通过网站实况播放，也在收看我们今天的演讲会。 首先，我们敬请印尼大学校长Gumilar Somantri先生来上台致开幕词。Yang mulia Mr. Li Changchun dan juga para menteri yang menyertai beliau. Ada 8 menteri yang hadir. Selamat datang di kampus Universitas. Sekalian, selamat datang juga di acara public lecture. Terima kasih atas berkenan. Kita sangat berbahagia Yang Mulia Mr. Li Changchun akan memberikan public lecture. Mudah-mudahan kehadiran beliau di sini dan kami ingin menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa di ruangan ini hadir para dosen dari Universitas Indonesia, para mahasiswa yang mengenakan jaket kuning dan juga para mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi lain di sekitar Jakarta. Mudah-mudahan pada hari ini public lecture yang akan diberikan oleh Yang Mulia Mr. Li Changchun menambah pengetahuan para mahasiswa kami di sini dan juga memberikan pencerahan kepada para dosen yang ada di sini, serta mudah-mudahan juga hubungan Republik Indonesia dengan People's Republic of China itu bisa semakin erat. Dan kami menghaturkan terima kasih Yang Mulia Mr. Li Changchun telah menandatangani banyak sekali MOU untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan China. Mudah-mudahan ke depan dua bangsa ini bisa terus bekerja sama dengan erat untuk membangun masa datang yang lebih baik. Terima kasih, selamat sore,
Salam sejahtera dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢印尼大学校长古米拉松曼迪教授。接下来的节目就是我们今天主要的节目，就是由中国共产党中央政治局常委李昌春先生阁下发表演讲会。敬请李昌春阁下上台。尊敬的索曼特里校长、女士们、先生们， para sahabat pemuda, hari ini saya rekan saya dengan senang hati dapat diundang berkunjung di Universitas Indonesia yang indah, berkumpul dengan para dosen, mahasiswa, dan teman dari berbagai kalangan untuk membicarakan persahabatan kita. UI adalah perguruan tinggi yang bersejarah paling lama di Indonesia. Telah menjadi tempat lahir elite yang penting di Indonesia. Kalau dikatakan Indonesia dikenal sebagai negeri kepulauan yang indah adalah batu jati di Samudra Pasifik, maka UI adalah mutiara berkelip-kelip cahaya kecerdasan yang dipasang pada jati ini. Sejak dahulu sampai sekarang, UI menerima veritas, probitas, justitia sebagai motonya dan memiliki ideologi toleransi dan terbuka dalam mendidik banyak tenaga ahli pembangunan Indonesia dan juga memberi sumbangan positif kepada pertukaran budaya antara masyarakat Tiongkok Indonesia. Dengan kesempatan ini, saya ingin menyampaikan salam tulus ikhlas dan ucapan selamat kepada seluruh dosen dan mahasiswa UI serta teman-teman dari berbagai kalangan yang pernah berupaya untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama Tiongkok Indonesia. Semoga UI terus membina lebih banyak elite dan memberi sumbangan lebih besar kepada pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Indonesia adalah negara bersejarah lama. Rakyatnya rajin, pemandangannya indah, dan sumber dayanya kaya raya. Beberapa tahun ini, meskipun situasi regional dan internasional semakin rumit dan sering berubah, Indonesia tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan kestabilan sosial. Taraf hidup masyarakat terus-menerus ditingkatkan, pengaruh di regional dan internasional semakin membesar. Apa yang saya dan rekan saya lihat dan dengar 2 hari ini sudah membuktikan kesan tersebut. Tiongkok sebagai negara sahabat bagi Indonesia senang melihat prestasi pembangunan Indonesia. Tiongkok dan Indonesia sesama negara yang mempunyai sejarah lama dan budaya cemerlang. Candi Borobudur di Yogyakarta dan Tempel Besar Tiongkok sesama keajaiban budaya kuno di dunia timur. Dalam perkembangan sejarah yang panjang, kebudayaan kedua negara menerima secara terbuka skala keunggulan dari luar negeri, menjelmakan pesona yang menyatukan budaya pluralistis. Di Tiongkok ada sebuah ungkapan bahwa harmoni tapi berbeda, artinya hampir sama dengan moto Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mencari harmoni dan kerukunan. Misal lagi, ungkapan Tiongkok bersahabat dan saling bantu sama artinya dengan istilah Indonesia gotong royong.
Maksudnya mengusulkan rakyatnya harus mencari orang yang baik hati dan jujur. Masa kini, kedua negara kita sedang menjalankan modernisasi masing-masing. Dalam era baru ini, reformasi, keterbukaan, toleransi, dan koreasi sudah menjadi sifat khas dalam perkembangan sosial ekonomi kedua negara kita. Sebuah puisi dinasti Tang yang terkenal berbunyi bahwa meskipun dunia luas, pasti adanya sahabat setia. Meskipun jarak antara kita jauh, hubungan kita tetap sebagai tetangga baik. Puisi ini justru menggambarkan hubungan persahabatan Tiongkok-Indonesia. Walaupun kedua negara berseberangan laut, persahabatan antara rakyat kedua negara sudah bersejarah lama. Pada tahun 132, yaitu dinasti Han di Tiongkok, Raja Han Shunti pernah menerima utusan dari Jawa, yaitu maksudnya delegasi tingkat tinggi yang kita bicarakan hari ini. Pada abad keempat, Bisu Buddha Fashion pernah tinggal dan belajar di Jawa dan Sumatera. Kalau kita katakan sekarang, yaitu pengunjung pelajar. Dalam waktu yang sangat lama, Jalan Sutra Laut mempererat hubungan kedua negara dalam waktu yang cukup panjang. 600 tahun yang lalu, pelayar terkenal Tiongkok Zheng He, yaitu Sampao Gong, yang dikenal oleh rakyat Indonesia, pernah berkali-kali singgah di Indonesia dalam perjalanannya 7 kali ke Sumatera Barat. Cerita tentang pertukaran persahabatan antara Zheng He dan penduduk setempat masih tersebar di Semarang sampai sekarang. Di sini saya menekankan bahwa dalam perjalanannya 7 kali ke Samudra Barat, yang dibawakan oleh Zheng He adalah kain sutra, broselin, dan daun teh, dan juga teknologi pertanian. Bukan gubernur jenderal. Yang disebarkan oleh Zheng He adalah persahabatan dan beratapan. Oleh karena itu, perjalanannya meninggalkan kenangan yang indah kepada masyarakat setempat. Masuk zaman modern, Tiongkok dan Indonesia mengalami sejarah yang sangat mirip, yaitu pernah mengalami agresi dan penjajahan dari negara-negara barat. Dalam perjuangan keras untuk merebut kemerdekaan negara dan pembebasan bangsa, rakyat kedua negara saling bersimpati dan saling mendukung, telah menjalin persahabatan yang erat. Setelah RRT berdiri, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling dini menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Dalam konferensi Bandung pada tahun 50-an abad yang lalu, Tiongkok dan Indonesia serta negara Asia Afrika lain mengacurkan semangat Bandung dan mencatat isi penting dalam sejarah hubungan Tiongkok-Indonesia dan hubungan internasional. Setelah itu, hubungan Tiongkok-Indonesia memang pernah mengalami kesulitan, tapi meningkatkan hubungan persahabatan selalu menjadi aspirasi rakyat kedua negara. Sejak masuk abad baru, ada perhatian dan dorongan langsung dari pemimpin kedua negara. Hubungan bilateral berkembang dengan pesat. Lebih-lebih sejak Presiden Hu Jintao dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama memproklamasikan terjalinnya kemitraan strategis kedua negara pada tahun 2005, hubungan kedua negara ditingkatkan secara menyeluruh dan pesat. Tahun yang lalu, volume perdagangan bilateral melampaui 60 miliar US dollar. Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang dan pasar ekspor terutama bagi Indonesia. Kerjasama di bidang kebudayaan, pendidikan, iptek,
dan pariwisata terus-menerus ditingkatkan. Koordinasi dan kooperasi dalam menghadapi isu-isu global dan reformasi tata kelola global dijalankan dengan baik. Kemarin saya secara terpisah dengan Bapak Presiden SBY dan Ketua DPR RI Bapak Marzuki Ali mengadakan pertemuan untuk mata dalam suasana yang mesra dan bersahabatan. Kami mencapai banyak kesepakatan tinggi di bidang ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya. Kedua pihak juga menandatangani beberapa perjanjian kerjasama. Ini mencerminkan bidang kerjasama persahabatan Tiongkok Indonesia makin lama makin luas dan prospeknya makin bagus. Ada sesuatu yang perlu ditekankan, bahwa ketika satu pihak mengalami bencana alam yang dahsyat, rakyat pihak lain merasa diderita juga. Masyarakat kedua negara sangat membantu dan saling mendukung. Ketika diserang oleh krisis keuangan global, kedua negara bersatu berjuang untuk mengatasi kesulitan. Seiring dengan perkembangan zaman, hubungan persahabatan Tiongkok Indonesia sedang terus-menerus ditambah isi yang baru tak akan menonjol di seluruh dunia. Ketika meninjau kembali sejarah hubungan kedua negara, pengalaman sejarah yang mirip meningkatkan saling paham kita. Kerjasama yang saling menguntungkan dalam jangka panjang mempererat persahabatan tulis kita. Keyakinan perdamaian dan persahabatan sudah dipatu ke budaya dan sejarah kedua negara, bahkan berakar dalam hati rakyat kita. Kedua negara memperkuat dan meningkatkan hubungan damai dan persahabatan adalah aspirasi kedua rakyat, juga sesuai dengan situasi zaman. Kami yakin dengan upaya terus-menerus oleh pemerintah dan masyarakat kedua negara, Tiongkok dan Indonesia pasti akan menjadi teladan bahwa dua negara beradab yang berbeda bisa hidup secara harmonis dan berkembang bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para teman pemuda, dunia kini sedang mengalami perkembangan besar, perubahan besar, dan penyusunan besar. Asia, terutama Asia Timur, merupakan kawasan yang penuh dengan vitalitas di dunia. Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia, sedangkan Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN. Kedua negara sesama negara yang berpengaruh penting di kawasan ini. Kerjasama multidimensi yang diperluas dan diperdalam sesuai dengan kepentingan rakyat kedua negara, bermanfaat pada perdamaian, kestabilan, dan kemakmuran kawasan ini, juga bermanfaat pada persatuan dan kemajuan negara-negara berkembang. Tiongkok bersedia bersama Indonesia terus-menerus mempererat kerjasama bilateral yang strategis dalam jangka panjang, memperdalam kemitraan strategis, mendorong kemajuan bersama, memainkan peran yang lebih penting untuk memelihara perdamaian dan kemakmuran Asia, serta membangun politik ekonomi global yang lebih adil dan lebih rasional. Maka saya ingin usulkan, yang pertama, memperkuat saling kepercayaan di bidang politik dan memperdalam persahabatan tradisional. Kami harus mewarisi tradisi, mengembangkan semangat Pantong yang menganjurkan konsep mencari kebersamaan sambil membiarkan adanya perbedaan. Tetap bersahabat sebagai tetangga baik, teman baik, mitra baik yang hidup bersama secara damai. Kami bersedia lebih mempererat pertukaran tingkat tinggi untuk menukar pikiran masing-masing tentang isu-isu yang menjadi perhatian bersama,
dengan demikian terus-menerus memperdalam saling kepercayaan dalam bidang politik dan strategis. Kedua pihak bisa secara optimal memanfaatkan mekanisme dialog dan komunikasi yang sudah ada, meningkatkan pertukaran antara pemerintah, partai politik, badan legislatif, dan lain-lain, supaya hubungan bilateral perkembangan secara sehat dan menyeluruh, supaya landasan politik kemitraan strategis terus diperkokoh dan ditingkatkan. Kedua, memperdalam kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan untuk mewujudkan situasi yang saling menguntungkan. Sekarang, Tiongkok sedang melaksanakan rencana pembangunan nasional 5 tahun ke-12, sedangkan Indonesia sudah selesai menyusun MP3EI. Prospek kerjasama antara kedua negara di bidang ekonomi dan perdagangan sangat luas. Pihak Tiongkok akan mendorong perusahaan yang memiliki kekuatan dan reputasi baik berinvestasi ke Indonesia dengan aktif mengikuti pembangunan 6 koridor ekonomi Indonesia. Kami juga mengundang perusahaan Indonesia berinvestasi ke Tiongkok. Kedua pihak bisa memperkuat kerjasama di bidang pertanian, migas, pertambangan, listrik, dan sebagainya. Kedua pihak bisa mengembangkan keunggulan masing-masing secara maksimal atas dasar saling melengkapi dan saling menguntungkan. Memperbaiki struktur perdagangan, mendorong perdagangan bilateral berkembang secara seimbang, pesat, dan menyeluruh. Berupaya supaya target volume perdagangan bilateral mencapai 80 miliar US dollar pada tahun 2015 dapat diwujudkan sebelum waktunya, supaya prestasi kerjasama ekonomi dapat memberi keuntungan kepada masyarakat kedua negara, supaya tali perekonomian kemitraan strategis terus diperkuat. Yang ketiga, memperluas pertukaran kebudayaan demi memperkokoh landasan persahabatan kedua negara. Tahun 2011, jumlah pengunjung antara kedua negara sudah melampaui 1 juta orang per kali. Kecenderungan ini sangat menyenangkan. Tetapi kalau dibandingkan dengan skala jumlah penduduk kedua negara, potensinya masih sangat besar. Kedua pihak boleh lebih lanjut meningkatkan pertukaran dan kerjasama di bidang kebudayaan, pendidikan, massa media, pemuda pariwisata, dan sebagainya. Kami bersedia berupaya dengan Indonesia meningkatkan pertukaran antara perguruan tinggi kedua negara. Kami menyambut lebih banyak mahasiswa Indonesia berjalan ke Tiongkok untuk meningkatkan salam paham dan persahabatan antara kedua generasi muda. Bulan April tahun 2011, BN Tiongkok menjabal mengumumkan dalam kunjungannya ke Indonesia bahwa Tiongkok akan menawarkan beasiswa pemerintah kepada mahasiswa Indonesia 1.000 orang. Sekarang, Kementerian Pendidikan RRT sedang melaksanakan rencana tersebut. Hari ini, saya ingin mengumumkan 2 kabar baik di sini. Yang pertama, tahun ini, Tiongkok akan mengundang yang menerima dosen Indonesia yang mengajar bahasa Mandarin 100 orang mengikuti kursus ke Tiongkok, dan mengundang mahasiswa Indonesia 20 orang mengikuti perkemahan musim panas di China. Kedua, dari tahun ini sampai tahun 2015, kami akan mengundang pemuda Indonesia 100 orang berkunjung ke China. Kami berharap dosen dan mahasiswa UI dapat memperoleh lebih banyak kesempatan untuk belajar ke Tiongkok, dan kami juga berharap Kementerian Pendidikan bisa memberikan dukungan kepada Universitas Indonesia. Di dalam budaya Tiongkok ada sebuah peribahasa dengan artinya bahwa jika hubungan kedua negara mesra, masyarakatnya akan lebih mudah mendapat manfaat dari kedua pihak.
Kedua pihak bisa juga mengatakan kegiatan yang digemari kedua masyarakat seperti Tahun Persahabatan Tiongkok Indonesia untuk mempererat persahabatan tradisional kedua negara, supaya hubungan persahabatan berakar di dalam hati rakyat dan diwariskan dari generasi ke generasi, supaya lingkungan sosial budaya terus dibangun dengan sempurna untuk mengembangkan kemitraan strategis. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, mempererat kerjasama multilateral. Tiongkok dan Indonesia mempunyai kepentingan yang sama dan luas dalam urusan regional dan global. Tiongkok mementingkan dan senang melihat Indonesia memainkan peran penting dalam urusan regional dan global. Kami bersedia dengan Indonesia mempererat koordinasi dan kooperasi dalam mekanisme multilateral ASEAN, Asia Timur, G20 dan PBB, bersama-sama mengatasi tantangan global dan isu hangat seperti krisis keuangan global, perubahan iklim, ketahanan pangan, demi mendorong pewujudan perdamaian, kestabilan, dan kemakmuran kawasan ini. Demi mendorong order internasional berkembang ke arah yang lebih adil dan lebih rasional. Demi lapangan baru terus dirintiskan untuk kemitraan strategis. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para teman pemuda, walaupun volume ekonomi Tiongkok menempati nomor 2 di dunia, Tiongkok tetap menjadi negara berkembang yang terbesar di dunia. Keadaan negara belum berubah, yaitu penduduknya banyak, lantasannya lemah, dan pengembangannya tidak seimbang. Nilai PMB per kapita sebesar 5.500 US dollar, masih berurutan sekitar ke-100 di dunia. Kaum miskin di desa berjumlah 150 juta orang. Kesenjangan antara kota dan desa, antara daerah-daerah berbeda masih sangat besar. Kualitas dan efisiensi pengembangan kurang tinggi. Masalah seperti pengembangannya kurang seimbang, kurang rawas, dan kurang masih menonjol. Tiongkok tetap perlu upaya yang dilakukan beberapa generasi atau waktu yang lebih lama untuk mewujudkan target kami, yaitu membangun sosial kebercukupan secara menyeluruh supaya warganya dapat hidup dengan lebih baik. Tiongkok punya tradisi budaya bahwa bertetangga dengan rukun dan bersahabat dengan semua negara. Kuat tapi tidak memaksa yang lemah, kaya tapi tidak menghina yang miskin, selalu menjadi prinsip kebijakan luar negeri Tiongkok. Lebih dari 1000 tahun sebelum tahun 1949, rakyat Tiongkok banyak menderita agresi dan penghinaan dari negara-negara kuat dan tahu benar perdamaian memang sangat berharga. Rakyat Tiongkok menyadari dari pengalaman sendiri dan pelajaran negara lain bahwa setiap negara atau bangsa harus menempuh jalan damai untuk mengembangkan diri. Hanya perkembangan yang diwujudkan secara damai barulah perkembangan yang dapat ditahan lama, yang menguntungkan masyarakatnya sendiri dan masyarakat dunia. Kemajuan yang dicapai oleh Tiongkok sampai hari ini tidak boleh lepas dari jalan damai yang tetap ditempuhnya. Pada masa depan, Tiongkok yang ingin mencapai prestasi yang lebih besar pasti akan tetap menempuh jalan damai. Pemimpin Tiongkok yang sudah wafat, Mr. Deng Xiaoping, pernah bilang di konferensi PBB tahun 1974, bagi Tiongkok senantiasa tidak akan mencari hak hegemoni. Ini adalah komitmen dan tekad teguh yang dari pihak Tiongkok dan tidak akan berubah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para teman pemuda, generasi muda
bagaikan matahari baru terbit yang melambangkan masa depan dan kejermaan, menanggung harapan bangsa dan negara. Saya datang ke sini merasakan vitalitas remaja dan negarian. Rupanya saya pun kembali ke masa remaja saya. Dengan terutama saya lihat kalian yang memakai uniform kuning bagaikan matahari yang baru terbit. Dengan kesempatan ini, saya dengan tulus ikhlas berharap setiap teman pemuda mempunyai masa depan yang bahagia dan cemerlang dan dapat memberi sumbangan masing-masing pada kemakmuran negara sendiri dan kemajuan manusia. Hubungan kedua negara berlandaskan pada keakraban masyarakatnya. Keakraban masyarakat bergantung pada generasi muda. Kaum pemuda adalah kekuatan baru dalam usaha persahabatan Tiongkok Indonesia. Masa depan persahabatan dan perdamaian kedua negara tergantung pada upaya kaum pemuda. Peningkatan pertukaran antara pemuda adalah sebuah proyek strategis dengan arti penting bagi kedua negara. Bulan kemarin, Yang Mulia Presiden SBY dan saya bersama-sama bertemu dengan 100 wakil pemuda Indonesia di Beijing. Yang Mulia Presiden SBY mengatakan bahwa peningkatan pertukaran antara pemuda kedua negara adalah sebuah investasi dalam jangka panjang, juga adalah sebagian penting dalam hubungan bilateral yang rukun. Pemuda kedua negara bukan hanya menentukan masa depan kedua negara serta hubungannya, tapi juga menentukan masa depan Asia dan dunia. Kami dengan tulus ikhlas berharap pemuda kedua negara mengatakan pertukaran yang lebih erat, saling belajar, saling mendorong maju, meningkatkan kesepahaman, memperdalam persahabatan, memupuk semangat bersahabat, kooperasi, dan menang bersama, memperkuat wawasan dan kemampuan untuk mengabdi kepada negara sendiri, untuk melayani persahabatan Tiongkok Indonesia dan melayani Asia, memberi sumbangan positif pada pembangunan kedua negara, pada hubungan persahabatan kedua negara, serta pada perdamaian dan kemakmuran kawasan ini. Pihak Tiongkok bersedia bersama dengan Indonesia berupaya menyediakan kesepakatan dan mencari saluran untuk meningkatkan pertukaran dan dialog antara pemuda kedua negara, mendorong hubungan persahabatan antara pemuda kedua negara masuk ke tahap baru, lebih lanjut memperkokoh landasan persahabatan kedua negara, supaya pohon persahabatan Tiongkok Indonesia yang dijaga dan dirawat oleh pemuda kedua negara akan berbunga indah dan syarat dengan buah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para teman pemuda, kita sedang menemui peluang yang sangat baik untuk memperkokoh perdamaian, mempererat persahabatan, dan mewujudkan kemakmuran bersama. Kami berkewajiban untuk memperkokoh persahabatan tradisional dan memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan. Saya yakin asal masyarakat Tiongkok dan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda kedua negara, bisa bergandengan tangan, masa depan kedua negara serta hubungannya pasti akan lebih baik. Masa depan perkembangan Asia dan dunia secara damai pasti akan lebih cemerlang. Oleh karena itu, marilah kita berupaya bersama-sama. Marilah remaja kedua negara berupaya bersama-sama.
untuk menyampaikan salam rakyat Tiongkok kepada masyarakat Indonesia. Juga untuk menyampaikan salam perasaan persahabatan dari delegasi PKD kepada Universitas Indonesia. Delegasi akan memberi hadiah tentang beberapa sejenis buku-buku kepada mahasiswa UI. Semua buku-buku ini adalah karya sastra yang sangat terkenal yang mencerminkan kebudayaan Tiongkok selama ribuan tahun yang lalu. Terima kasih. Terima kasih atas pidato oleh Yang Mulia Bapak Li Changchun. Sekarang yang mengadakan upacara untuk memberikan hadiah. Ini hazana sastraan Tiongkok. Di dalamnya ada现在由我们印尼大学校长古米拉索曼迪教授将一份谢意的纪念品赠送给李昌尊阁下。尊敬的各位来宾，我们今天下午的演讲会就到此结束。谢谢大家，希望后会有期。谢谢大家，再见。